teman-teman, balik lagi bareng gue di Kapasitox, bareng teman gue Tukul Arwana. Gila anjir, Tukul Arwana. Sekarang kita udah kedatangan bintang tamu nih Rip, yang keren banget. Iya nih, parah nih kalau yang gini. Musisi juga. Musisi juga, Indonesia keren, parah banget. Kayak artis-artis luar nih. Langsung aja kita sambut. Boleh. Ladies and gentlemen. KK. Iya. Ini dia. Iqmal Tobing. Iqmal. Bang bro. Bang, sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Jauh nggak tadi kesini, gimana? Gue sebenarnya ini asal mulanya ya. Asal mulanya. Gak apa-apa sih, cuman gara-gara emang owner kita nih si Opi nih. Gue tuh dekat sih, cuman karena mungkin agama sekarang kan udah mulai ini nih. Normal lagi, new normal katanya new normal. Cuman gue pas kesini sebenarnya gue tuh nggak tahu kalau harus kesini. Oh iya, emang kemana? Dadakan. Jadi gue taunya tuh mindset gue kan biasa live Instagram gitu kan, talk show. Nah dia cuma ngabarin gue, malah ayo dong join di ini gue di apa Kapasitalk gitu kan, nanti podcast. Gue belum nggak kalau maksudnya gue harus kesini gitu loh. Kalau misal dari awal dia udah ngomong kesini nggak masalah gitu kan. Terus pas begitu gue tadi bangun tidur, gue baru nggak gitu. Anjir ini live podcast tapi di mana ya live? Kok nggak dibilang di Instagram? Iya. Gua akhirnya inisiatif kan, wah ini kayaknya di venue-nya deh. Di venue-nya. Udah gue tanya dia, malah dia juga belum balas lagi kan. Udah tuh gue emang tukang ngerjain. Akhirnya ya udah bilang, iya di sini malah di tempat kopi gue. Terus gimana mas? Pas udah nyampe sini? Gue lihat Waze kan, buset. Lumayan ya. Lumayan. Dari Jati Asih itu kan. Tapi masih Bekasi juga. Masih Bekasi juga. Tapi karena untuk Bang Opi sama Kapasitas Coffee nggak apa-apa. Oke lah ya. Oke lah. Memang udah kewajiban juga kesini. Tapi di sini kira-kira suasananya gimana? Adem. Enak. Teduh ya. Teduh. Terus masih bau-bau cat gitu. Bau-bau. Yeah. Biar kan baru gitu kan. Jadi emang asik tempatnya. Gue juga maksudnya seneng sih temen gue bisa usaha kayak gitu. Mantap ya. Soalnya kalau malam nih safari malam. Oh gitu ya. Bisa metik pisang sendiri di sini. Atau dia biasanya dijadiin kolam terus dia jadi kiper tuh. Yoi. Follow air gitu. Lu diem aja Pi ah. Lagi pikir ya. Enak tempatnya enak. Terus kopinya juga gue kemarin juga kan dadakan sama Opi dikirimin kopi beberapa, ada 4 ya Pi waktu itu ya. Oh semua varian berarti. Semua varian. Terus gue memang yang concentrate ini tuh kecantol ya. Waduh enak banget. Enak banget. Karena gue jujur bukan peminum kopi dan bukan perokok gitu. Jadi emang doyan kopi ini memang karena kopi susunya. Tapi kalau gue lihat lu minumnya nggak pakai es ya? Nggak, gue lagi nggak enak body aja. Tapi sebenarnya minum pakai es saja. Pakai malah justru gue tuh senengnya emang yang ice coffee. Gitu. Cuman kali ini tanpa es dulu. Anjay. Sama aja rasanya enak ya. Enak. Kalau nggak enak soalnya gue dijitak. Enak kopinya punya signature yang maksudnya ini tuh Kapasitas Coffee gitu. Capnya sendiri ya. Bisa bersaing lah ya ibaratnya. Bisa banget. Sama negara-negara. Kirim lagi ya Pi. Kirim. Yang banyak aja Pi kasih. Yoi. Ya enggak. Jadi gimana? Tadi ice yang mana maksudnya? Ice enggak. Kita salah Bapak, kita salah. Siapa sih Sob? Lu gimana sih? Coba deh diselesaikan dulu deh. Siapa ya? Adalah pokoknya. Soalnya gue belum ganti nama ini. Arif nama lu ya? Iya, sorry salah gua. Kampret banget gila emang. Gue pengen tahu dong tentang lu. Ya. Pak, gue pengen Bapak aja. Gue takut. Bang Mali. Bang Mali deh boleh. Keseharian lu, Bang Mali. Jangan Mali aja udah. Ya masih seperti biasa menjadi musisi. Terus sebenarnya gue juga sebenarnya kayak balik lagi kayak Opi juga sih. Gue dulu mantan atlet. Iya. Gue tahu Persija. Iya. Dulu sempat Persija junior sih dari usia U15 sampai U18. Parah put. Gitu. Sekarang karena lagi COVID-19 terus PSBB dan new normal. Jadi memang tetap kegiatannya manggungnya ada tapi semua virtual. Mau nggak mau ya memang kayak live YouTube atau Instagram kayak podcast kayak gini gitu. Jadi belum bisa yang memang wujudnya yang keramaian di tempat tuh nggak boleh. Belum boleh live konser gitu ya. Gitu. Tapi jadi harus bener-bener ya sabar dulu gitu. Semua musisi. Bener lah. Semuanya sekarang udah ke pending semua ya. Makanya. Gila sih. Tapi kok lu bisa sih dulu jadi ini
apa namanya Jadi tukang kopi. junior Persija junior. Iya. Yoi. Ya, jadi malah justru sebenarnya mungkin ya pertanyaan gini, kalau bisa jadi musisi sebenarnya gitu. Tapi emang banyak yang nanya, kalau bisa sih dulu lebih main bola gitu kan. Jadi memang awalnya gue memang kecil tuh memang pemain sepak bola. Waduh. Dari kecil Sekolah bola. Cita-cita, sekolah Mas. bola. Jadi memang cita-cita kayak gitu. Jadi emang dari kecil gue tuh emang udah sering banget addict lah about football gitu. Jadi kayak gue nonton. Gue tuh kan penggila MU kan, Manchester United. Yoi, MU. Nah, jadi tuh udah Madun gua. Oh, MU. MU. Madun. Oh, Madun berarti apa ya? Tendangan Madun. Madun. Tottenham. Lu berapa apa klubnya berarti? Kalau gua sukanya apa ya bola? Gua gak ada yang suka sih, Oh, Mas. berarti enggak ada yang suka. Ini Lu kan suka olahraga. Gue gak suka. Gue suka bulu tangkis sama polo air. Opi Wesma. bisa aja lu mentang-mentang lu ya. Opi Wesma. Ya gitu, jadi gue dari kecil tuh udah seneng sepak bola. Terus bokap juga kan selain memang musisi juga memang pemain bola juga gitu, tapi bukan profesional. Jadi memang suka bola. Jadi dari kecil tuh gue udah yang ikut main bola. Terus dari mulai SSB di komplek gue sendiri, di SSB Jatikramat. Terus pelatihnya ngelihat punya potensi, diambil lagi SSB Cikunir. Nah dari situ gue tuh ikut kompetisi. Akhirnya dari SSB itu gue diambil oleh salah satu akademi kali ya. Asiop Cinti itu di Senayan. Nah di situ sepak bola tuh. Di situ gue pertama kali mungkin bangga kali ya dapat beasiswa di situ untuk. Jadi gue nggak perlu bayar tuh SSB, tapi nggak perlu bayar karena memang bentuknya akademi kan. Ya udah gue lama di situ. Akhirnya banyak kejuaraan sampai pas usia gue di bawah 15 U15 itu tim gue itu tuh Asiop itu banyak juara kayak misalkan dulu tuh terkenal Liga Bogasari, Aspirin. Nah itu kan legend banget tuh. Tua banget gue berarti. 89 boy. Makanya dari situ gue lanjut. Akhirnya waktu itu ada seleksi Persija U15. Di situ gue lanjut, alhamdulillah dapat. Di situ lanjut, lolos, dan di situ pun pertama kalinya kita juara Persija tuan rumah waktu itu. Dan gue juga dinobatin top scorer. Anjas. Saat itu. Striker, bro. Kapten tapi kapten enggak? Enggak. Oh enggak ya. Kalau kapten gue ada tuh lebih kenceng lagi deh. Yoi, kapten Lebih itu biasanya kuning emang lagi. larinya yang kenceng, ya kan? Yoi. Nah itu di situ gue mulai aktif lah, maksudnya di sepak bola. Lanjut lagi akhirnya Persija U18, tapi kategori masih Persija Junior. Akhirnya waktu itu kita ke Surabaya. Ada terus ke Magetan, kota-kota Pertandingan kecil. tuh, pertandingan. Iya, kompetisi. Di situ kita alhamdulillah juara lagi gitu. Juara di saat gua selesai kompetisi, kita kan balik ke TC gue tuh. Jadi ada mes. Ada karantina, mes itu setiap hari Senin sampai hari Sabtu itu tuh di mes. Kita nginep, latihan setiap hari Minggu itu pulang ke rumah. Nah, gue Minggu pulang habis juara, Seninnya udah mulai latihan lagi, gue nggak balik. Jadi coach gue tuh sampai nyariin tapi Iqmal kemana gitu, Main drum malah. ya itu maksudnya dari awal situ sampai telepon bokap gue kan, maksudnya mau nanya Iqmal kemana gitu. Akhirnya di situ gue emang udah ngobrol sama bokap, Dad kayaknya aku pengen jadi drummer aja deh, musisi. Karena di situ juga ada saat itu kenapa gue pengen banget, karena di situ waktu itu ada kompetisi Dream Band, kalau lo dulu Dream Band, drum band. TV7. Yoi. Kalau angkatan 1 kan kotak gitu kan. Nah, bener, gue tuh bener. yang Dream Band 3. Itu 2006. Nah, di situ gue, dan kedua ada seleksi main film Garasi, kalau lo Garasi. tahu. Film Garasi. Nah, itu makanya awalnya gue tuh pengen ikut gitu loh. Jadi disitulah di sini drum tapi sambil acting kan. Main drumnya bisa tapi pas actingnya gue nggak bisa. Jadi gue nggak dapet saat itu. Tapi lu bakat-bakat main drum itu semuanya turun dari orang tua atau gimana sih? Alhamdulillah mungkin emang gini. Gue tuh Otodidak. main drum ya otodidak. Jadi memang liatin dulu kali bahkan bokap gue drummer, tapi gue tuh nggak diajarin dari kecil. Jadi kayak misalkan gue sekolah, terus izin gue setengah hari latihan bola. Tapi kalau gue boleh tahu, bokap dia seletingannya sama Sekarang Bang Gilang Ramadan bukan sih? Bukan. Mas Gilang itu di bawahnya. Di bawahnya Jadi bokap bokap ya? tuh kalau sekarang kayak kalau sekarang itu era-eranya dia ya udah tinggal dia doang sih sebenarnya. Sempat Angkatan- dapat rekor muri juga kalau nggak salah dulu. bokap tuh itu gua liat. 2 kali rekor muri muri. dan Guinness Book World of Record. Mantap. Jadi tahun 88 mecahin rekor
main 8 jam nonstop. Iya, gue lihat tuh. Nonstop ya tanpa Keren suntik banget. pun. Terus tahun 92 itu 10 jam nonstop 10 jam juga. nonstop. Itu Guinness ngedrum Book gitu. World of Record. Kagak ngaso Mas, enggak Enggak. minum enggak makan. Jadi Temponya doang paling ya. jadi memang dia membawakan kira-kira itu 180 lagu 180 dengan lagu. band yang berbeda-beda gitu. Jadi misalkan God Bless tanpa drummernya, jadi bokap gue drumnya. Nanti begitu udah abis ganti lagi misalkan siapa Iwan Fals siap-siap tapi bokap gue jalan terus. Bahkan kayak Enggak boleh putus. bokap gue nih kebelet kencing, itu ditutupin sama nyokap gue pakai anduk, udah dikencing, Kencing dipegangin. di Iya. drum set. Di drum ya. Barang bokap gue dipegangin sama Anjay. nyokap gue. Anjay, Udah Om. tapi sambil main, Keren Om. nggak boleh berhenti sama Parah sekali. Om. Parah Om, mantep sih Om. Makanya Salut. itu yang kalau ditanya cita-cita gue tuh yaitu Kan pengen kayak gitu mecahin rekor, mengalahin rekor bokap gue sendiri. Kencing di drum. Kencing di drum. Kencing di Gitu. drum. Ya udah maksudnya baliknya tadi dari atlet ke musik awalnya sih itu. Jadi memang dari Om. main sepak bola. Ya udah bokap juga kan kayak banyak kan zaman gue kecil kan ketemu teman-teman bokap gitu ya. Lu ngapain pemain bola, ngapain jadi atlet? Ya, ikutin aja Udah jejaknya. bokap lu aja bisa buktiin gini. Iya. Gue juga oh ya mikir. Terus alasan kedua juga mungkin di era gue tuh yang kayak bagi gue kayak atlet tuh dulu di Indonesia ini belum bisa menjanjikan kalau untuk menjadi atlet. Benar. Karena maksudnya kayak misalkan contoh bukan berarti jelek, enggak, kayak temen gue Opi keren banget, dia udah Parah. ke timnas gitu kan. Emas ya enggak? Saat itu Mas tuh Opi. saat itu emang bener-bener maintenance-nya tuh kayak misalkan asuransi jiwanya itu tuh Di cover. belum di cover. Banyak Cover banget gue dulu. Ya Kalau istilahnya sekarang kayaknya udah ya. ya kalau sekarang better lah gitu. Kita tanya Opi nanti tuh kalau soal itu. Dia baru dapat hadiah tuh. Fi. Iya. Makanya bikin kedai kopi, Fi. Tapi Ya gitu sih alasannya gue, maksudnya makanya gue hijrah ke musisi jadi drummer karena ya udahlah, maksudnya di Indonesia juga kan sepak bola juga kayaknya belum kayak misalkan kalau amit-amit gue cedera saat itu, Aduh. ya udah biaya gue sendiri, siapa yang mau tanggung jawab? Negara nggak mungkin tanggung jawab saat itu ya gitu. Tapi ada rasa ini gak sih Mas, kayak pengen balik lagi? Wah, gue pengen banget nih main bola lagi, gabung lagi. Sampai detik ini gue masih main bola. Oh, masih main bola? Masih. Lettingan lu dulu siapa sih? Waktu Lettingan pas gue lagi di sekarang 18? itu kiper yang gue ya di lettingan gue Andri Tani, kiper Persija, kapten Persija. iya. Andri Tani, terus ada Syamsir Irfan Alam. Badim, Oh, Irfan Syamsir Badim. Alam. Badim enggak di atas. Oh, di atas. Nah, Di atas. Terus kalau di tim di luar Persija tuh ada Ahmad Juprianto. Terus ada apa lagi ya? Kalau di atas gue tuh di SSB itu ada Atep. Atep. Wah, lari kenceng banget itu. Ya, kayak Lari gitu. kenceng Kalau di banget. PS 99 itu. Iya, bikin sendiri kan. Ketahuan juga dia. Curang. Kenceng banget sih emang larinya parah. Jadi sampai sekarang masih main bola. Jadi gue bener-bener malah utamain bola sih. Kalau misalkan kayak contoh gue mau latihan misalnya sama triat gitu. Sering banget kejadian misalnya latihan jam 3 hari Senin. Nah Senin itu jadwal gue main bola sama teman-teman SFC, Celebrities Football Club gitu kan. Sama Judika. Selebriti semua tuh. Judika itu kan presidennya SFC gitu. Oh. Dan satu klub sama gue. Jago dia. Satu band juga. Buset, Satu band udah kayak maling anak Medan ya. Bawa pelek. Jadi gitu sampai gue latihan sama Mahadewa jam 3. Gue tuh bisa cabut dulu jam 1 nih latihan. Terus tiba-tiba dia jam 2 setengah 3 gue sama Judika kabur dulu ke lapangan Senayan. Izin sama manajer Mahadewa. Ya Boleh kita tuh. Mau nggak mau. Mau nggak Pokoknya mau. masalah boleh nggak boleh Curi-curian. belakangan. Yang penting kita Keringetan. cabut dulu. Balik lagi akhirnya yang selesai maghrib udah jam 7 kita balik ke studio lagi latihan lagi. Tapi kalau misalkan di akumulasi ini ya, lu tuh lebih proper mau jadi pemain bola atau musisi? Kalau untuk sekarang sih maksudnya gue memang tekunin ya, walaupun sampai sekarang masih belajar juga, gue musisi. Entertainer lah. Entertainer. tepatnya. Udah paten lah ya itu. Tapi kalau bola, gue bukan suka bola tapi gila bola. Gila bola, Gila bola. sama suka musisi. Gue pernah satu kejadian ada acara reuni di SMA, gue lupa di Kebayoran Baru. Jadi jadi gue dapat manggungnya gitu waktu itu sama gue close friend sama Vina Panduwinata. Nah gue tuh sebelum gue manggung closingnya itu tuh ada match futsalnya gitu. Oh, Jadi udah sebelum manggung banget, jadi 15 menit sebelum manggung itu gue main futsal dulu sama
anak-anak mereka itu. Pemanasan. Oh, lu ikutan main? Ikutan main. Oh, gue kira lu ngeliat doang tuh. Itu buat Ikutan opening main. lu manggung Jadi gitu ini, bukan? Ini lapangan, ini panggung. Jadi gue di sininya dulu nih. Ini udah siap-siap MC, ini gue masih main bola. Kayak gitu. Jiwanya boy udah nggak bisa dipisahin. Satu. Sudah Kedua, nyatu. gue acara ada waktu itu rokok di waktu itu kalau nggak salah Jarum Super Soccer lah gitu. Yoi. Itu gue main selebriti juga. Jadi versus yang juara-juaranya yang diambil. Udah kita main, begitu selesai main futsal ya, eksibisi. Begitu gue jalan keluar menuju ke ruang tunggunya, itu tuh langsung stage. Di situ tuh stage tuh yang waktu itu gue inget Roy Jekonia lagi manggung. Oh. Jadi gue ngebelah penonton tuh. Nah di situ gue gini, maksudnya, woi gitu. Pas banget bang Roy ngelihat, langsung gue ke atas panggung. Dalam keadaan Masih pakai kostum. masih pakai sepatu futsal, celana futsal, baju, kaos kaki panjang, bener-bener kostum bola banget. Itu gue langsung featuring 2 lagu sama dia. Jadi emang nyatu sih, maksudnya musik, apalagi musik rock ya, musik rock sama olahraga atlet itu nyatu. Karena buat endurance juga, buat stamina wah, kesehatan, keren, insya Allah sih dapat. Bener, amin. Kayak gitu. Gokil. Gokil nih kayak gini. Kalau enggak gue mungkin badannya segini. Ini Iya gimana ya? berendam terus. Ini gue kena bensin gue. Gue sebelum gue kena bensin. Iya. Jadi melar gue. Kali kalau beli bensin minta dibungkus ya gini. Bungkus bang. Pakai ini. Jadi kalau berarti di mas lu dulu kecil tuh ngedrumnya tuh dulu masih pakai tam-tam, panci apa gimana mas? Tam-tam. Apa langsung Mending kalau pakai kayak tom-tom atau drum monyet lah ya. drum monyet, Gua monyetnya pakai ke gua panci, sob, monyetnya ke gua, drum monyet gitu. Monyetnya Ke lu. gua. Iya. Drum monyet gitu. Gue pakai panci bro. Lu pakai panci? Pakai panci. Bikin Jadi dulu sendiri? ada almarhum pembantu lah, asisten gitu ya. Zaman gue kecil pakai panci. Jadi gue pakai sumpit. Pancinya itu tuh nggak bener-bener tutup pancinya nggak boleh miring sedikit pun. Gue tuh main lama. Wah, alik-alik. Itu awal gue bener-bener maksudnya kenal drum gitu. Terus lu nentuin not-notnya ini, oh ini snare nih. Gue sampai sekarang aja buta not. Oh, buta not ya? Jadi gue nggak tahu not. Wah, keren sih. Cuman jago banget mainnya. Jago tararak Gue jungkir sering balik. banget ngeliat Tararak lu jungkir balik. di apa? Cetak gol. Bukan. Oh bukan bola ya? Ngeliat lu manggung-manggung tuh sampai berdiri-diri. Waduh. Itu sebenarnya gue ini apa? Pegel. Dengkulnya sampai kuping, dengkulnya sampai kuping, nyampe dia. Ya, itu bagian dari entertain sih. Parah. Gitu. Tapi yang gue bingung itu sebenarnya lu pernah gak sih nemuin kesulitan kayak pas lu lagi kayak action kayak gitu terus kayak meleset dari tempo dari ini? Meleset sih alhamdulillah pernah gitu. Pernah, Jadi ya? memang gue bahkan sampai sekarang pun main ada missnya juga ada gitu, kayak misalkan bawain misalnya main sama triad gitu. Gue juga ada miss pukulan yang note yang miss juga banyak gitu loh. Jadi Kolup, tiba-tiba kolup. karena gue memang gini, gue tuh main drum misalkan kayak sama triad gitu ya. Yoi. Bawain misalnya lagu Selir Hati misalnya. Itu kan gue udah ratusan kali nih bawain. Gue pasti beda sama yang asli Kemarin, gua. iya. Pasti beda-beda, pasti ada aja yang beda gitu. Jadi emang ya otodidak, nggak memang tidak berdasarkan memang nggak Arahan. Jadi emang udah suka-suka gue aja gitu. Keren. Tapi yang jelas kita ya selama penonton terhibur, enak ya udah, why not gitu, nggak masalah. Gitu. Suka sih gue, parah. Keren sih, parah. Actionnya banyak banget, Nanti- powernya, wah Itu the ya, best. Rekening kirim. Iya, siap. Rekening Siap. kosongin. Kosongin. Kondisi doa lu. Ini kondisi doa. Tapi gue kalau boleh tahu kalau bisa masuk triad itu sejarahnya gimana sih, bro? Dulu itu gue Gimana kalau kita minum dulu? Aus gak sih lu? Oh iya. Ya, Aus. udah minum. Yaudah, iklan dulu, aus. Air putih emang. Ini putih, Rip. Coba gue lihat dulu. Concentrate ice latte. Boleh di-refill lagi, Mas. Gitu. Bunyi gitu ya. Doangnya juga harus beda, ya enggak? Doangnya selalu kayak gini kalau Oh gua. gitu. Oh salah, gue nanti next deh. Tumpahan celana lu. Muntrat tuh. Lo Ini kalau bisa parah sih ini. Cheers. Cheers. Awal gue di Mas Dani, awal itu gue saat gue belum bergabung, jadi pas gue transisi jadi musisi itu nggak lama gue tuh ikut reguler cafe, Oh. jadi home band. Jadi tapi di situ pun musiknya biasanya mungkin kan top 40 atau genrenya lebih ke memang alternatif gitu. Gue tuh di situ udah tua sendiri, jadi klasik rock.
Oh, klasik rock. Klasik. Jadi reguleran klasik rock bareng Dodi Katamsi, bareng Taras yang sekarang di gitaris gue di The Rock sama Triad. Ya udah, jadi memang gue tuh setahun setengah gue ngejalanin itu. Nah, sampai satu ketika gue dapat regulernya itu di kafenya Mas Dani di The Rock Cafe Kemang. Oh, JK7 itu di Kemang. Tahu lu Sob? Tahu Nah, gua. itu di situ gue mulai reguler di situ hari pertama pas banget Mas Dani ada. Nah, gue di situ kan karena Mas Dani kan suka banget klasik rock, musik-musik kayak Queen, Beatles, Metallica, Led Zeppelin. Nah, gue tuh kan juga suka, gue cinta banget sama klasik rock kan. Ya udah, jadi di situ memang bawain lagunya itu, bawain lagu Metallica, Enter Sandman, macam-macam, Nirvana, Smells Like Teen Spirit kayak gitu-gitu, Led Zeppelin. Jadi pas selesai gue break, kan di situ gue dua sesi kan. Jadi begitu selesai main, gue break makan sama anak-anak reguler gitu. Nah, di situ Mas Dani nyamperin ke table gue. Dia lagi main biliar kan, di situ ada biliar. Ya udah, ngomong dia ngobrol lah tentang lagu-lagu, dan akhirnya di situ dia ngajakin, gue ingat hari Rabu ke rumahku ya gitu, nyobain drum baru. Suruh boleh, perawanin, Mas. suruh perawanin. Perawanin drum baru. Udah akhirnya gue Rabu ke rumah sama bokap gue. Ya udah, di situ memang ada satu set drum Tama yang dipakai serinya Lars Ulrichnya Metallica gitu, baru belum dimainin gitu. Ya udah, di setting mainin, ya udah mainin solo drum, terus sambil ngobrolin musik, terus Queen, Beatles, terus soal di luar musik ngomongin soal agama apapun. Nah, di situ ya udah sejarah. Ya udah, akhirnya Masuk ya. di situ gue selesai ngobrol kira-kira 2 jam di studionya. Gue pas balik masuk mobil, belum tutup mobil aja udah, dulu zamannya masih SMS, belum ada BB, malah tahun 2007 itu. 2007 ya udah, akhirnya di SMS lah gue bilang, Mal, pelajarin lagu-lagu Ahmad Band gitu. Ahmad Band kan yang dulu versinya Aku Cinta Kau dan Dia, Iya. terus itu Ideologi Sikap Otak. Itu gue kan emang suka banget gitu, emang Itu yang masih ada dari Lasso kalau nggak salah ya. itu bukan, itu dia projectnya Mas Dani. Jadi Mas Dani di situ bikin band lagi, Ahmad Band. Nah, kayak sudah tuh yang tak satu pun Nggak tahu, masih nggak tahu nih. malah benar. Stinky. Selain. Ya di situ lah maksudnya, tapi ini versi untuk tour. Ahmad Band yang tour 5 titik lah waktu itu. Jadi gue belum jalan pulang aja udah di SMS sama almarhum manajer Triat waktu itu. Ya udah, akhirnya kita latihan. Ya udah, dari situ dari The Rock Indonesia, Ahmad Band, akhirnya udah selesai tour, kita lanjut The Rock, karena The Rock yang bule kan awalnya yang bule. Nah, itu diulangin ke Australia. Akhirnya The Rock Indonesia jalan, alhamdulillah kita tour, lanjut lagi kita rekaman, alhamdulillah bikin single, tapi ganti nama band jadi Triad sebenarnya, tapi orang-orang kita manggil udah Triad. Triad, iya. Ya udah, akhirnya terus lanjut sampai bikin The New Dewa 19, yaitu Mahadewa. Yang lagu Neng Neng Nong Neng itu dari Itu lu belum? Triad, Nah, iya. itu Triad. Ya, itu beneran dibeli ya itu lagunya? dibeli, Itu keren banget sih itu. dibeli 5 juta. Oh, Mas Dani. Aku ya. Gue juga awalnya nih lagu diapain ya? Anjrit, ini banget nih. Liriknya Maksud- gitu doang. Iya, Orang apa? Itu doang. Ya udah, akhirnya alhamdulillah meledak gitu kan, meledak jadi single keberapa waktu itu lah. Ya udah, akhirnya lanjut, akhirnya bikin lagi The New Dewa 19, Mahadewa vokalisnya Judika yang pertama. Ya udah, kita bikin juga single, bikin Immortal Love Song judulnya. Ya udah. Ya abis itu Judika juga sambil solonya kan, akhirnya lebih ke solonya kita pakai waktu itu Firza gitu. Firza juga lama-lama solo, Gondrong. akhirnya balik lagi ke Judika gitu. Jadi tuker-tukeran pada saat itu. Nah, jadi eranya sebenarnya gini. Kalau sekarang kan udah banyak nih musik elektronik gitu, mau rock, metal tapi ada elektronik. Nah, kita tuh Mahadewa udah duluan dulu. 2011 tuh udah rock tapi elektronik, karena kan The New Dewa 19 tapi nuansanya tuh elektroniknya banyak gitu, loopnya. Nah, dulu kan masih orang-orang mungkin yang belum banyak yang tahu kayak ini masa rock pakai elektronik, pakai unsur-unsur sequencer. Nah, sekarang buktinya udah semua hampir mayoritas hampir semua band ya. jadi kita udah duluan waktu itu. Cuman memang karena banyak ya kan Mas Dani juga sekarang kan juga memang balik lagi ke passion dia berpolitik. Jadi ya udahlah. Jadi memang ya Triad kalau misalkan dia memang lagi oke, ya udah ayo gitu. Kayak nanti
ulang tahun RCTI kita mulai lagi gitu teriaknya. Tapi di dunia hiburan sekarang, di era-era sekarang nih new normal kayak gini ada perubahan nih sih. Nah, Mal? new normal. Nah, mungkin Dari segi bisnisnya atau new dari normal ya. Tapi kalau yang gue pandang tuh di orang kita, orang Indonesia tuh new normal itu ya normal, balik lagi ke normal. Bukan new normal baru. Bukan, Beda itu cuma jaga jarak sama pakai masker doang sih, itu doang. ya gimana ya, maksud gue sih maksudnya sekarang new normal, tapi yang gue lihat gitu kayak misalnya tadi nggak usah jauh-jauh kayak gue jalan ke sini itu jalanan udah parah Macet, banget Pak. kan, macetnya parah. Terus gue maksudnya kayak gue lihat di berita pasar-pasar tuh udah bener-bener wah full banget Ada gitu. ganjil genap tuh pasar juga sekarang. Nah kayak Gokil ada. sih itu. Itu Ada ga- ganjil genap. ganjil, Iya. tapi Iya. maksud gue beberapa tempat dan beberapa kota kan. Iya, Kayak misalnya di Jakarta. Semarang, Jawa Tengah gitu. Jakarta, iya Semarang. Cuman gitu. kalau di kita kayaknya itu paling Nggak ada berlaku cuman ya? beberapa dan Iya. nggak bertahan lama. Nggak menurut berlaku gua. juga. bandel pasti bakal Iya balik kayak lagi. gitu. Maksud gue ya sekarang gue sih anggapnya ya normal aja gitu, bukan new normal. Tapi kalau untuk masalah industri bisnisnya. industri kayak perekonomian bisnis itu pengaruh banget. Pengaruh Kayak banget ya. misalkan ya gue kan semua musisi juga penyanyi, entertainer biasanya kan memang terjun langsung kayak misalnya gue manggung outdoor atau indoor dengan penonton yang kapasitasnya nggak dibatasi kan. Tapi dengan sekarang pun izinnya aja belum keluar untuk keramaian, untuk acara musik outdoor atau entertain. Jadi sementara sih ya sekarang kayak virtual, kayak misalnya gue manggung untuk misalnya nanti gue bareng kayak Noah sama bareng Iwan Fals, itu pun nanti virtual gitu loh di YouTube kayak begitu. Live gitu ya berarti. Ya Streaming. live tapi di studio tanpa penonton. Kayak misalnya nanti juga kayak ulang tahun RCTI nanti pun juga ya kondisinya nggak ada penonton gitu. Jadi memang untuk streaming penontonnya aja yang Tapi live tetap di studio juga. di studio dengan kondisi ya sama, kita pakai baju manggung kayak ya manggung tapi ya bedanya nggak ada penonton, nggak ada lalala ye Nggak ada teriak-teriakan juga. ya cuman kamera aja. Kesian dong yang gak punya pulsa. Makanya Iya kan kesian dong. makanya Jadi lu harus bisa nonton. harus banyak kuota. Kuota sih. Kalau di TV kan bisa nonton di Ya, kalau warteg Tommy- ambil makan nyetel. Ya kayak gitu sih, maksudnya lebih dari segi ekonominya juga kan juga nggak semua juga yang mungkin gini dari segi kayak fee-nya atau bayaran lah katakan nggak kayak normal biasa. Kita harus adaptasi dulu nih, dan kita nggak tahu sampai kapan. Betul. Kalau yang gue dapet info dari manajer gue kalau dunia hiburan ini kayak panggung musik yang bener itu baru normal banget itu awal 2021. Awal 2021. Ya itu pun gue dapet job Februari 2021, itu pun konsepnya outdoor tapi drive-in. Drive-in. Penontonnya di dalam mobil. Mobil. Oke bioskop. Jadi jatuhnya kayak bioskop itu ya Mas ya. Oh. Kayak bioskop di luar tuh kalau lo pacaran gitu, tapi lo ngelihat bioskop gitu, tapi di dalam mobil. Yang naik motor gak boleh? Mungkin tetap boleh, ada stage-nya juga. mungkin boleh, tapi maksudnya ya ada Ibu Pol ketentuan tersendiri lah mungkin. Tapi ada stage-nya juga gak sih? Ada stage-nya gede normal. Berarti lu kayak nonton Berarti kayak bioskop tapi di dalam mobil parkir gitu. kita, Parkir. Iya. Kayak lo misalnya nonton konser siapa gitu, ya udah panggung besar gitu, tapi penonton itu harus di dalam mobil, harus bawa mobil sendiri. Wah, angkot laku nih boy. Nah makanya kayak gitu. Nah itu yang kayak poin-poin rulesnya itu belum tahu tuh apakah maksudnya mobil sendiri pribadi atau memang boleh Umum. bawa angkutan umum, Maya bawa Sari. bajai kayak apa? Kan rame itu deh. Iya maksudnya enakan yang punya pacar kan bisa, maksudnya Lengket bisa aja, berdua lengket. gitu kan. Kayak gitu sih kayak maksudnya yang bocoran yang sekarang gue alamin ya. Tapi yang sekarang gue jalanin adalah sampai sekarang pun bulan ini pun banyak kayak live streaming gitu. Kayak misalnya nanti gue ada konser 7 ruang. Nah itu dari DSS jadi nanti kita balik ke donasi Amal, untuk amal. Tapi konsepnya 7 ruang di satu tempat tapi ada 7 ruang. Misalnya drummernya di sini, terus nanti gitarisnya di pojok sana, nanti vokalisnya di sana. Makanya Tapi dengan konsepnya kamera. 7 ruang. Ya, jadi ada 7 kayak gitu. juga ya. Nah itu musisi-musisi kayak Judika, terus kayak banyak penyanyi Ruth Sanaya, terus kayak Vina Panduwinata nanti, Close Friends, Judika itu tuh Vina Garut. udah banyak di situ. Iya. Jadi ya mau nggak mau kita memang ya mengikuti rules pemerintah dulu. Iyalah, Tapi maksud gue balik lagi kalau new normal sebenarnya kalau kehidupan sebenarnya gue lihat kayaknya orang kita belum sadar itu deh. Belum sadar itu Pak. Nah. Asli. Karena juga kita kalau nggak salah kita tuh peringkat 2 Terbanyak. terbanyak loh Terbanyak. di dunia loh. Terbanyak Di dunia apa loh. di Asia? Di dunia kan? Di dunia apa Asia sih? Dunia lah pokoknya banyak Pokoknya lah kita.
kedua maupun di Asia kan tetap aja kita kedua gitu loh. Iya. Penduduk terbanyak. Penyakit yang COVID. yang terjangkit Oh. COVID. ODP terbanyak gitu. Ya gue nggak tahu ya itu di dunia atau di Asia, tapi maksud gue peringkat 2 loh, teratas. Gila lu. Tapi kayak masih pada cuek. Iya banget cuek, gitu ya. karena kan maksudnya sekarang pemerintah menjalankan kelonggaran ini bukan karena memang apa, karena memang mau bangkitin perekonomiannya gitu loh. Jadi mungkin kasarnya ya udah kesian lo pada kerja deh, Iya, tapi soalnya- ada PSBB gitu. Kemarin Tapi kalau banyak kesadarannya belum ada sih menurut gue. Susah kayak gitu. Susah banget. Susah. Ya adat Indonesia tuh rame-rame, iya nggak sih? Iya. Ya kayak makanya kayak sebenarnya juga kan kayak gue bikin new normal itu ya, misalnya konser yang dengan new normal ya. Kayak gue misalnya kayak gini kita podcast ya. Yoi. Ya maksud gue kan tetap aja kita kan berjarak kan. Berjarak. Begini. Tapi maksud kita nggak tahu kan, lu punya carrier, punya penyakit atau gimana. Tapi menurut gue sama aja sih, amit-amit. sama aja gitu. Cuman karena Jabang bayi juga. amit-amit semoga enggak lah. Semoga kita semua sehat di Gitu. sini. Jadi ya udah kita ya pasrah aja lah. Pasrah yang ya udah mudah-mudahan semua sehat gitu. Gokil. Itu aja sih maksud gue perbedaannya kalau untuk perekonomian gue pribadi musisi-musisi ya perbedaan yang kayak tadi. Tapi kalau untuk kehidupannya sebenarnya gue lihat ya agak sedih aja sih ngeliatnya kayak masih rame terus di pasar-pasar tuh yang bandel gitu. Apalagi pas kemarin bulan puasa tuh ya orang pada nyari Waduh, takjil. itu gila banget sih. Lu itu mah. Gua. Lu yang borong ya? Ya udah, paling ada pesan kalau Mas buat yang lagi denger ataupun nonton kayak di new normal ini kita harus kopinya apa? lagi 2. Ya. Pesannya pokoknya ya yang pasti sih stay safe Stay buat safe. yang nonton semua teman-teman keluarga dan buat lo juga. Oke, siap. Siap Mas, thank you. Lo in frame dulu, Pi. Sini dulu, Pi. Bentar. Sini. Bentar, Kalau enggak gue Pi. nggak mau tayang ini. Sini, Wi. Jo. Sini, Wi. Sini lo. Sini bentar. Bentar. Nah, ini nih. Di sini, Pi. Masih banyak durasinya, tenang. Nah, di balik layar tuh mereka-mereka ini. Belum pernah kan ya? Belum pernah dia. Belum pernah deh. Belum Eh, pernah. udah, episode satu. Udah Episode pernah. satu dia Udah udah. pernah dia ngasih tantangan buat gua. Nah, ini. Coba ini. Bang Jo. Abang Jo ini. Ini kalangan anak SMP udah pasti pada kenal Browsing, Bang Jo browsing. nih. Gila. Ini punya toko sablon nih. Seneng nih. Nah, gue cuman pengen satu kan stay safe buat kalian semua, terus pokoknya tetap maju terus musik Indonesia. Oke. Nah, terus ini gue memperkenalkan kita reuni ya. Reuni. Ini Jo, ini Opi yang punya kedai kopinya, kapasitas dan kita tuh punya band namanya Tomato Pumpkin. Jadi promo anjing. Gokil. Jangan samperlain mulu dong. Male ngomong Male. Ya udah apa kek? Ngomong jorok ya enggak apa-apa. Jadi kita lagi bikin metal tapi rasa Bieber. Aja. Pi, ngomong Pi. Thank you, Mal. Pokoknya gue bangga sama 2 temen gue ini karena dia tetap berkarya dan ini atlet juga. Mantap. Keren. Membawa nama besar Indonesia buat Polo Air. Sukses terus buat Opi, sukses terus buat Jo, buat Lolo juga. Oke, sukses thank semua. you. Thank you semua. teman-teman. Oke. Bener.